Yap. Nah, soalnya kita mulai Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kunna ila wa antum muslimun. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wal arham. Alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis yang mulia ini, yang khususnya kajian Zoom online. Alhamdulillah telah hadir Ustadz kita, yaitu Alhamdulillah Ustadz sehat Hudzatul walafiat. bin Said Hafizahullah Semoga Ta'ala. antum, para jamaah dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Bismillah. Amin, amin Ustadz. Sebelumnya kajian akan dimulai ini, kami akan membacakan beberapa teman-teman bisa mematuhi aturan ini agar berlangsung kajian ini dengan baik. Talabul ilmi, niat ikhlas, surat berakhlak dan beradab majelis yang sesuai dengan syariat Islam. Wajib menggunakan nama asli, meng-mute audio ya, terus kamera video. Ya, dilarang menyalakan audio dan video selama kajian berlangsung. Pertanyaan ditulis pada room chat dan ditujukan kepada moderator Q&A. Agar kajian ini mohon dan waktu, maka kami persilakan kepada Ustaz Hudzatul bin Said Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak, Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majelis Ta'lim Rasuna Epicentrum yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Hadis Qudsi, kumpulan hadis-hadis sahih, yang dimana
Kitab ini disusun oleh Syekh Isamuddin Al-Asababiti hafizahullah, yang dimana kita masuk pada hadis berkaitan dengan masalah takdir. Hadis nomor 33 sampai hadis nomor 38. InsyaAllah satu persatu kita akan bacakan hadisnya berkaitan tentang masalah takdir. Hadis nomor 33 itu berkaitan tentang Allah Jalla wa'ala menciptakan Adam alaihissalam. Lalu Allah Jalla wa'ala menciptakan seluruh manusia dari tulang punggung Nabi Allah Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam hadis nomor 33 ini dari Abdurrahman bin Qatadah As-Salami radhiyallahu an, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Summa akhadha al-khalqa min dhahrihi. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengambil seluruh manusia dari tulang punggung Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa qala, Allah Jalla wa'ala berfirman. Karena kitab ini pembahasannya tentang hadis qudsi, firman Allah Jalla wa'ala, yang dimana maknanya dari Allah Jalla wa'ala, redaksinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman, haula'i fil jannah wala ubali, wa haula'i fin nari wala ubali. Kata Allah Jalla wa'ala, mereka berada di surga dan aku tidak peduli. Mereka berada di neraka dan aku pun tidak peduli. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Waqala qailun, ya Rasulullah, fa'ala madza na'mal. Ya Rasulullah, kalau sudah begitu, bahwasannya makhluk ditentukan. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Lalu sekarang ini, atas dasar apa kita berbuat? Atas dasar apa kita beramal? Atas dasar apa kita melakukan kebajikan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, ala mawaqi'il qadari. Kita berbuat, kita melakukan kebajikan atas dasar takdir yang telah ditentukan letak-letaknya oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim. Dan Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan bahwasannya hadis ini statusnya sahih. Nah, itu hadis yang pertama, hadis nomor 33. Untuk menguatkan hadis nomor 33, kita bacakan hadis nomor 34-nya. Yang dimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172. Qala Allahu Jalla wa'ala, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Jalla wa'ala mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam
keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka tersebut. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, ya, qalu bala syahidna. Betul, engkau Rabb kami, engkau Tuhan kami. Kami menyaksikan hal itu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Kemudian kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an melanjutkan apa yang beliau dengar dari Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha. Rasulullah SAW ditanya tentang ayat itu. Ayat yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha khalaqa Adam, summa masaha dhahrahu biyaminihi, fa akhraja minhu dzurriyyatan." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian setelah Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya Nabi Allah Adam dengan tangan kanannya Allah. Tangan kanannya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Sesuatu yang tidak boleh untuk kita tanyakan bagaimananya, ya, dan menanyakan tentang bagaimananya itu adalah pertanyaan yang bid'ah, ya, karena sifat Allah termasuk tangannya Allah, keimanan kita sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Tapi bagaimananya tentang tangan Allah Jalla wa Ala adalah sesuatu yang majhul, sesuatu yang tersembunyi, yang kita tidak pahami. Yang jelas keyakinan kita tangan kanannya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala yang hakikatnya atau bagaimananya kita tidak pahami. Tapi mengimani Allah Jalla wa Ala memiliki tangan kanan, hukumnya wajib. Dan bertanya tentang hakikatnya tangan Allah atau bertanya tentang bagaimana tangannya Allah, itu adalah pertanyaan bid'ah. Tidak boleh untuk ditanyakan. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Allah Jalla wa Ala mengusap punggungnya Nabi Allah Adam dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengeluarkan sejumlah keturunan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan selanjutnya Allah Jalla wa Ala berfirman, faqala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahlil jannah ya'malun. Aku telah menciptakan mereka. Aku takdirkan dia tersebut adalah penghuni surga. Dikarenakan mereka aku takdirkan mengamalkan penduduk surga. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, aku ciptakan mereka untuk surga dan dengan amalan penghuni surga yang akan mereka kerjakan. Kemudian setelah itu, summa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyatan. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengusap punggungnya Nabi Allah Adam alaihissalam untuk kedua kalinya. Lalu, ya, setelah mengusap punggungnya Nabi Allah Adam alaihissalam untuk kedua kalinya, fastakhraja minhu dzurriyyatan. Ya, keluar dari punggungnya Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, dan Allah Jalla wa Ala kembali mengusap punggungnya Nabi Allah Adam alaihissalam untuk kedua kalinya. Lalu Allah mengeluarkan sejumlah keturunan dari Nabi Allah Adam alaihissalam yang lainnya. Kemudian faqala, Allah berfirman,
khalaqtu haula'i lin-nari wa bi amali ahli an-nar ya'malun. Aku ciptakan mereka untuk neraka dan dengan amalan penghuni neraka yang akan mereka kerjakan. Subhanallah. Faqala rajulun. Kemudian ada seorang sahabat laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Wahai Rasulullah, kalau itu sudah terjadi dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala, apakah kita ini masih beramal? Apakah kita ini masih melakukan kebaikan, ibadah dan seterusnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha idza khalaqal 'abda fil jannah ista'malahu bi amali ahlil jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah fayudkhilahullahu al jannata." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika Allah Jalla wa Ala menciptakan seorang hamba untuk surga, Allah memudahkannya untuk melakukan amalan penduduk surga. Allah Jalla wa Ala memudahkan dia untuk melakukan amalan penghuni surga sehingga dia meninggal dunia di atas salah satu amalan penghuni surga tersebut. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan, di sini disebutkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala menciptakan hambanya untuk surga dan melakukan amalan penghuni surga hingga dimasukkan ke dalam jannah. Tapi kemudian dikatakan wa idza khalaqal abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli an-nar fayudkhilahullahu an-nara. Dan Allah Jalla wa Ala menciptakan seorang hamba untuk neraka. Allah memudahkannya untuk melakukan amalan penduduk neraka tersebut sehingga dia pun meninggal di atas salah satu amalan penghuni neraka. Lalu Allah Jalla wa Ala memasukkannya ke dalam siksa api neraka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3074. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada dua tempat, pada nomor hadis 4703 dan pada nomor hadis 4704. Termasuk hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahumullah. Naam. Itu hadis nomor 34. Kita bacakan lagi hadis nomor 35 sebagai penguat lagi tentang takdirnya Allah Jalla wa Ala. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika beliau menyampaikan khutbah beliau di Hudaybiyah. Setelah memuji dan memuja Allah, maka dia menyerukan dan mengajak kaum muslimin di hadapannya dengan ungkapan begini. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa Ala, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Faqala lahu khassun baina yadayhi kalimatan bil farisiyah. Lalu ada seseorang pendeta menyahut di hadapan Umar bin Khattab. Pendeta itu ngomong dalam bahasa Persia. Kemudian Umar bertanya kepada penterjemahnya. Faqala Umar limurtajimin yutarjimu lahu. Agar penterjemah tersebut menterjemahkan apa yang dia ucapkan. Ma yaqulu. Apa yang diucapkan oleh dia tersebut. Aku tidak paham. Aku tidak mengerti. Dikarenakan dia menggunakan bahasa Persia.
Qala, kemudian terjemahnya mengatakan, yaz'umu anallaha la yudhillu ahadan. Bahwasanya dia mengatakan, mengklaim bahwasanya Allah Jalla wa ala tidak bakalan menyesatkan seseorang. Faqala Umaru, kemudian Umar mengatakan, ya, kepada pendeta tersebut yang menggunakan bahasa Persia tadi, yang dimana dia tersebut mengatakan Allah tidak bakalan menyesatkan seseorang. Kata Umar, kadzabta ya adu Allah. Bohong engkau, wahai musuh Allah. Balillahu khalaqaka wa huwa adallaka wa huwa yudkhiluka an-nara insyaallah. Ya, engkau bohong wahai musuh Allah. Bahkan Allah menciptakan engkau dalam kondisi engkau tersebut melakukan perbuatan kesesatan. Allah yang menyesatkan engkau. Wa huwa yudkhiluka an-nar insyaallah, dan insyaallah Allah memasukkan engkau ke dalam siksa api neraka. Ya. Itu ungkapan Umar. Dia, pendeta tersebut, berdusta. Yang benar adalah Allah menciptakanmu dan menyesatkanmu dan akan memasukkanmu ke dalam neraka. InsyaAllah, seandainya bukan karena ikatan perjanjian dengan ahlu zimmah, niscaya aku penggal lehernya. Kata Umar bin Khattab. Naam, walaula walaitu akdan ladarabtu unuqaka. Summa qala. Kemudian Umar bin Khattab berkata, Inna Allah lamma khalaqa Adam nasara dzurriyyatahu fakataba ahlal jannati wa ma hum amilun wa ahlun nar wa ma hum amilun summa qala haula'i li hadhihi wa haula li ahdihi fatafarraqa an-nas wa hum la yakhtalifuna fil qadar. Umar langsung menegaskan, sesudah Allah Jalla wa ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, dia menebarkan keturunannya, lalu menakdirkan penghuni surga beserta amalan yang mereka kerjakan, dan penghuni neraka beserta amalan mereka kerjakan. Kemudian, ya, difirmankan, Allah Jalla wa ala berfirman, mereka ini untuk surga dan mereka itu untuk neraka. Maka orang-orang bubar tanpa memperselisihkan masalah takdir tersebut. Nah, wallahu a'lam. Kemudian hadis nomor 36-nya disebutkan di sini bahwa suatu hari, ya, ada seseorang yang sakit. Disebutkan yang sakit di sini adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ketika kami membesuk beliau, saat itu beliau sedang menangis terseduh-seduh. Kemudian seseorang berkata kepadanya, ya, ternyata yang sakit ini siapa? Abdullah ibn Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Ma yubkika ya Abdullah? Apa yang mengakibatkan engkau menangis, wahai Abdullah? Alam yakul laka Rasul sallam khud min syaribika summa aqrirhu hatta talqani. Bukankah Rasul sallam telah mengingatkan engkau dan berkata kepada engkau, tipiskanlah kumis, dan kemudian disebutkan, ya, ketika dikatakan tipiskanlah kumis sebagian kumismu lalu pertahankanlah seperti itu hingga engkau bertemu denganku. Qala bala, kata sahabat Abdullah ini, iya benar, aku akan pertahankan ini. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qad qabada qabdatan biyaminihi. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala mengambil satu genggaman manusia lalu berfirman, hadhihi li hadhihi wala ubali. Umat ini untuk, ya,
penghuni surga, sedangkan itu untuk penghuni neraka. Sedangkan neraka ini pun untuk penghuni neraka. Ini untuk surga, sedangkan yang itu untuk neraka. Wa qabadha qabdatan ukhra, yakni biyadil ukhra. Kemudian Allah Jalla wa ala mengambil satu genggaman lagi dengan tangannya yang lain. Lantas berkata, ini adalah neraka dan aku tidak peduli, kata Allah Jalla wa ala. Nah, aku begini sebab aku tidak tahu dalam genggaman yang mana aku berada. Subhanallah. Nah, ini berkaitan tentang takdir juga. Wallahu a'lam. Kemudian nomor 37-nya hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Inna Allah azza wa jalla qabadha qabdatan. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, fil jannati birahmati wa qabadha qaibadatan faqala fin nari wala ubali. Ini hadis qudsi juga. Allah Jalla wa ala mengatakan, ya, Allah telah mengambil satu genggaman manusia. Lantas Allah Jalla wa ala, ya, lantas Allah Jalla wa ala berfirman, mereka berada di surga dengan rahmatku. Lalu Allah mengambil satu genggaman lagi dan berfirman, malaikat berada, ya, di neraka dan aku tidak peduli. Maksudnya mereka berada di neraka, mereka berada di neraka dan aku tidak peduli. Nah, jadi mereka itu manusia, keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, ada di neraka dan aku tidak peduli. Nah, ini kan tentang penentuan takdir juga. Satu hadis lagi yang kita bacakan, tadi Allah Jalla wa ala mengatakan, ya, mereka berada di surga, aku tidak peduli. Mereka berada di surga dikarenakan rahmatku, kata Allah. Kemudian Allah Jalla wa ala mengatakan lagi, setelah mengambil sekelompok manusia lagi, ya, Allah mengatakan bahwasannya mereka berada di neraka dan aku tidak peduli. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Hadis nomor 38. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda ini nama aslinya Zaid bin Khalid radhiyallahu an. Uwaimir, sorry. Abu Darda ini nama aslinya adalah Uwaimir. Baik. Nah, sedangkan yang saya sebut tadi Khalid bin Zaid itu adalah sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an. Sedangkan Abu Darda nama aslinya adalah Uwaimir. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah beliau bersabda, khalaqallahu Adama hina khalaqahu fadaraba katifahu al-yumna fa akhraja dzurriyatan bayda'a ka'annahum darru. Allah menciptakan Adam saat Allah menciptakannya, lalu menepukkan bahu kanannya dan mengeluarkan keturunan berwarna, ya, putih atau berkulit putih. Ya, disebutkan lagi ka'annahum zarru. Ya, subhanallah. Mereka itu digambarkan seperti, ya, binatang yang putih. Nah, subhanallah. Wa daraba katifahu al-yusra fa akhraja dzurriyyatan sauda ka'annahum al-humam. Lalu Allah menepukkan bahu kirinya dan mengeluarkan keturunan yang berwarna hitam. Bentuk mereka seperti arang. Setelah itu Allah Jalla wa ala berfirman kepada keturunan yang di sebelah kanan Adam alaihissalam, mereka itu penghuni surga dan wala ubali, aku tidak peduli. Kemudian lalu Allah Jalla wa ala berfirman kepada keturunan yang di sebelah kiri Adam alaihissalam, mereka, ya, menuju neraka dan aku tidak peduli, wala ubali. Allahu akbar. Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dari jalur anak beliau yang bernama Abdullah, ya, dalam kitab Zawaidul Musnad jilid yang ke-6 halaman 441. Nah, dengan sanad yang
Baik. Nah, ini 4 hadis ya. Tadi sudah kita bacakan dari hadis nomor 33, 34, 35, 36, 37, 38. 6 hadis ya yang sudah kita baca. Baik. Syekh Nasruddin Albani dalam kitab Al-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah jilid yang pertama ya halaman yang kelima, banyak orang menyangka bahwa hadis dan hadis-hadis serupa menunjukkan manusia memang terpaksa melakukan amalan-amalan yang bersifat ikhtiariyah. Ikhtiar itu sifat yang keluar dari fisik kita. Jika sudah ditakdirkan sejak dahulu kala, yakni sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, yang lain menganggap bahwa masalah ini berhubungan dengan kesengsaraan atau nasib buruk, atau berhubungan dengan kemujuran, nasib baik. Maka manusia yang ada di genggaman tangan kanan, dia termasuk golongan orang-orang yang baik atau bahagia. Sedangkan yang berada di genggaman yang lain, ya, ada yang mengatakan genggaman yang lain itu namanya kanan juga. Ada yang mengatakan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia termasuk orang-orang yang sengsara. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 42. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Jalla Jalaluh, baik dalam zat maupun sifatnya. Saat mengambil satu genggaman, lakukannya berdasarkan ilmu, keadilan dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, yang disifati kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menggenggam manusia dengan tangan kanannya sesuai ilmunya bahwa orang tersebut akan taat ketika Allah memerintahkannya berbuat taat. Begitu pula tatkala Allah menggenggam dengan genggaman yang lainnya terhadap orang-orang yang berdasarkan ilmunya bahwa orang tersebut akan durhaka pada waktu Allah memerintahkannya berbuat ketaatan. Termasuk sesuatu yang mustahil dari aspek keadilan, ya, keadilan ilahi, untuk menggenggam seseorang dalam salah satu genggaman, sedangkan dia seharusnya berada dalam genggaman yang lain, atau sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya di sini Asy-Syaikh Isamuddin membawakan, kata beliau, bagaimana mungkin hal demikian terjadi sementara Allah Jalla wa'ala sendiri berfirman, afanaja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, seperti orang-orang kafir? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimana kalian mengambil keputusannya? Tujuan lain tiap-tiap golongan yang berada di dalam dua genggaman yang berbeda itu sama sekali tidak dipaksakan untuk menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Hal tersebut murni atas dasar keputusan Allah Jalla wa'ala dan atas dasar ketetapan Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya tersebut. Yaitu berdasarkan keimanan yang akan muncul dari dalam diri pribadi mereka hingga jadi wajib atau berhak masuk surga, atau berdasarkan kekufuran yang muncul dari dalam diri mereka sehingga mereka menjadi wajib atau harus masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Ketahuilah bahwa keimanan dan kekufuran adalah dua hal yang bersifat opsional, pilihan. Allah tidak akan memaksa seseorang pun dari makhluk untuk memilih salah satunya, yakni antara beriman atau kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 29. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang menghendaki seorang hamba beriman, maka dia tersebut beriman. Tapi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala menjadi kafir, maka dia tersebut berada di dalam kekufuran. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 29.
Nah, ketentuan penghuni surga dan neraka sudah disaksikan dan dimaklumi secara mutlak tanpa dapat dibantah lagi. Seandainya kita katakan bukan karena itu, maka Allah Jalla wa Ala ya yang berupa pahala atau berupa siksa menjadi sia-sia adanya. Sedangkan Allah Jalla wa Ala sebagai Rabb yang maha suci dan juga sebagai Rabb ya yang jauh dari yang namanya keadaan buruk. Wallahu a'lam. Ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Satu hal yang amat disayangkan, kita sering mendengar bahwa banyak orang ya bahkan dianggap syekh atau ustadz secara tegas mengumpamakan ya atau menyebutkan ya bahwa umat manusia dipaksa atau terpaksa dalam beramal dan tidak beramal tanpa memiliki kehendak, tanpa memiliki pilihan, dan ini tidak benar. Atas dasar ini ya mereka boleh mengatakan bahwasanya Allah menzalimi mereka, padahal secara tegas Allah menyatakan tidak akan membuat kezaliman. Nah, dan disebutkan Allah Jalla wa Ala secara tegas menyatakan Allah tidak bakalan melakukan perbuatan kezaliman. Ya, disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam hadis qudsi yang lain, Allah menyatakan, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, fala tadzalamu, wa ja'altu muharraman alaikum, fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk melakukan perbuatan kezaliman. Dan aku jadikan itu dosa zalim haram buat kalian lakukan. Maka oleh sebab itu janganlah kalian saling menzalimi satu yang lainnya. Ini ya mereka boleh saja mengatakan bahwasanya Allah menzalimi manusia. Tapi secara tegas Allah menyatakan ya tidak bakalan berbuat zalim. Allah Maha Adil. Jalla wa Ala Maha Hakim, Maha Bijaksana. Tidak mungkinlah Allah Jalla wa Ala bersikap zalim. Nah, ya. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah itu, bahwasanya Allah Jalla wa Ala bersikap ya zalim, ya seperti itu. Dan disebutkan ya pada hakikatnya manusia itu ya berkaitan dengan apapun, ketika hakikat ini disampaikan kepada orang-orang itu atau kepada manusia itu, mereka pun segera mengeluarkan argumentasi sebagai dalih pendapat tadi, yaitu berupa firman Allah Jalla wa Ala, la yus'alu amma yaf'al, dan dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Dengan ayat ini mereka mempertahankan pendirian bahwa Allah ya dapat makhluknya. Tetapi tentu Allah tidak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Ya, Maha tinggi Allah Jalla wa Ala dan Maha suci Allah Jalla wa Ala dari apa yang mereka katakan, menyebut Allah ya, melakukan kezaliman kepada mereka. Allah Jalla wa Ala tidak pernah mau untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Mereka tidak menyadari ayat tersebut justru membantah pendapat mereka sendiri. Karena yang dimaksudkan darinya seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh ulama yang lain, bahwa karena kebijaksanaan dan keadilannya Allah dalam memutuskan perkara, siapapun tidak berhak menanyakan apa yang Allah Jalla wa Ala lakukan, tidak berhak untuk bertanya apa yang Allah Jalla wa Ala perbuat. Sebab semua keputusan yang Allah tetapkan itu ya adalah keadilan serta jelas serta sangat bijaksana dan tidak perlu ditanyakan. Tidak perlu untuk ditanyakan. Maka oleh sebab itu kita katakan tidak boleh mengatakan Allah Jalla wa Ala bersikap zalim kepada ya mereka tersebut. Allah Jalla wa Ala tidak pernah bersikap zalim
kepada hamba-hambanya. Allahu Jalla wa Ala ya menyatakan perbuatan zalim tersebut telah Allahu Jalla wa Ala haramkan untuk Allahu Jalla Jalaluh. Naam. Sebagaimana yang ditegaskan tadi dalam hadis qudsi yang lain. Ya, bahwasanya Allahu Jalla wa Ala mengharamkan kezaliman atas dirinya Allahu Jalla wa Ala. Dan Allahu Jalla wa Ala jadi bahwasannya perbuatan zalim tersebut haram untuk dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim ya disebutkan bahwasannya Allah Jalla wa Ala menegaskan apapun yang diputuskan oleh Allah Jalla wa Ala adalah semuanya baik. Semuanya adalah bagus. Ya. Dan tidak ada satu perbuatan Allah Jalla wa Ala yang tidak baik. Semuanya itu bijaksana, ya. Tidak ada yang tidak bijaksana. Dan keputusan Allah Jalla wa Ala itu selalu apa? Ya, baik. Maka oleh sebab itu jangan sekali-kali mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa Ala ya melakukan perbuatan zalim kepada mereka tersebut. Ya. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa Ala melakukan perbuatan zalim padahal Allah Jalla wa Ala telah mengharamkan kezaliman untuknya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 2577. Qala Allahu tabarak wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman tersebut haram untuk kalian lakukan. Fala tadzalamu. Dan janganlah kalian tersebut bersikap zalim satu dengan yang lainnya. Naam. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah Jalla wa Ala menegaskan tentang apa yang diputuskan oleh Allah Jalla wa Ala adalah sesuatu yang hakim, sesuatu yang sangat bijaksana sekali. Dan tidak ada apapun yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh itu ya sebagai satu kezaliman. Maka Allah ya bidzallamin lil abid. Ya. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak bakalan bersikap zalim kepada ya kepada hamba-hambanya. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Fussilat ayat 46. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man amila salihan falinafsi." Barang siapa yang melakukan amal saleh itu kembali kepada dia yang melakukan amal saleh. Wa man asaa fa'alaiha. Begitupun juga orang yang melakukan perbuatan buruk, dosa atau maksiat, maka keburukan itu akan kembali kepadanya juga. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhan engkau wahai Muhammad tidaklah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Naam. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Man amila salihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan perbuatan amal saleh untuk dirinya sendiri. Yaqulu falinafsihi ya amalun dzalika as-salih minal amali. Bahwasannya untuk diri dia sendiri dia melakukan itu kebaikan. Falinafsihi amila dzalika as-salih ya minal amal. Bahwasannya orang yang saleh itu melakukan perbuatan amalan itu kembali kepada dia. Li'annahu yujaza alaihi jazauhu.
Sesungguhnya dia tersebut akan dibalasi dari perbuatan amal saleh yang dia lakukan. Fayastaujibu fil ma'at minallahi al-jannah. Maka karena dia berbuat baik dan kembali kebaikan itu kepadanya, maka diwajibkan untuknya tersebut nanti di hari akhir untuk mendapatkan jannah dan surga yang datang dari Allah Jalla Jalaluh. Wan najah minan nar. Dan dia selamat dari siksa api neraka. Wa man asa'a fa'alaiha. Tapi barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, durhaka kepada Allah Jalla wa ala, itu kembali kepada dia sendiri, perbuatan buruk tersebut. Wa man amila bima'asillahi fiha. Barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat, durhaka kepada Allah Jalla wa ala, fa'ala nafsihi, ya, maka itu kembali kepada dirinya dia sendiri. Li'annahu aksabuha bidzalika sukhtallahi wal iqabu al-alim. Dikarenakan dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah, maka pantaslah dia mendapatkan murkanya Allah dan siksa yang pedih. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, Allah Jalla wa ala, tidaklah ya bersikap zalim kepada hamba-hambanya. Allah menyebutkan ini tidak lain mengatakan, wahai Muhammad, ya apa yang terjadi dengan mereka yang berbuat baik mendapatkan jannah, yang berbuat jahat mendapatkan neraka, ya itu tidak lain ya perbuatan bijaknya Allah Jalla wa ala dan adilnya Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya perbuatan itu sesuai, ya balasan itu maaf, al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, kemudian kalau kita berbicara berkaitan tentang masalah takdir, kita katakan ya, ini adalah bagian daripada rukun iman yang 6 yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Nah, kita wajib untuk menetapkan apa yang telah Allah Jalla wa ala tetapkan. Tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh untuk tidak beriman akan takdirnya Allah Jalla wa ala tersebut. Nah, karena ini tidak lain adalah bagian dari rukun iman yang 6. Rukun iman itu kan ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir beriman kepada takdir. Baik yang baik ataupun yang buruk. Berkaitan dengan iman terhadap takdirnya Allah. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ya, banyak di antara kita ini salah memahami keimanan terhadap takdir, ya, dapat berakibat fatal kalau kita ini salah dalam memahami keimanan masalah takdir, itu dapat berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Hati-hati. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dipahami oleh setiap muslim terkait masalah takdir ini. Nah, kita ingin menjelaskan dulu 4 prinsip keimanan kepada takdir Allah Jalla Jalaluh. Perlu kita ketahui bahwa keimanan terhadap harus mencakup 4 prinsip berikut ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang tersembunyi. Baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah Jalla wa ala
maupun perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Semuanya terjadi dalam ilmunya Allah, semuanya terjadi dalam pengetahuan Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Prinsip keimanan pada takdir. Sekali lagi, yang pertama prinsip keimanan kepada takdir, mengimani bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar, yang nyata ataupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala maupun perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Semua terjadi dalam ilmunya Allah dan pengetahuannya Allah Jalla wa'ala. Naam. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip keimanan kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk yang pertama yang bernama Al-Qalam atau pena. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan qalam atau pena untuk menulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat kelak. Tidak ada satupun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali telah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi yang pertama al-ilmu, Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang segala sesuatu yang terjadi ya sampai hari kiamat. Yang kedua, segala yang Allah Jalla wa'ala ketahui tadi itu sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu kejadian apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali kejadian itu sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, ketika Allah menciptakan makhluk yang pertamanya yang bernama qalam atau pena. Dan itu diabadikan di dalam surah Al-Had, surah yang ke-22, ayat 70. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Di sini prinsip iman kepada takdir pada ayat ini ada dua. Yang pertama al-ilmu tadi. Bahwasannya mengimani Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui dengan ilmunya yang azali lagi abadi tentang segala sesuatu yang terjadi. Baik perkara yang kecil maupun yang besar sampai hari kiamat kelak. Dan kejadian-kejadian yang ada itu ditulis. Tidak ada satu kejadian pun kecuali sudah ditulis. Dan itu ada di dalam firman Allah dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 70. Dan itu dikuatkan lagi dengan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 59. Yang di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib. Jadi Allah Maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui tentang kunci-kunci yang gaib tersebut kecuali Allah Jalla wa'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan dia Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Bahkan tidaklah sehelai daun pun
yang jatuh atau gugur dari pohonnya, melainkan Allahu Jalla wa'ala mengetahuinya pula. Dan tidaklah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi ini, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Pada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59, ini juga menjelaskan dua prinsip keimanan kita kepada takdirnya Allah, yaitu al-ilmu. Ya, al-ilmu itu artinya Allah Maha mengetahui apa-apa yang terjadi sampai nanti terjadinya hari kiamat, kita katakan. Kemudian Allah Jalla wa Ala ya telah menulis kejadian-kejadian tersebut, ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Dan Allah Jalla wa Ala ya menuliskan semua kejadian tersebut sampai terjadinya hari kiamat. Nah, dan itu dikuatkan lagi secara hadis sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, katabahallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi makhluk yang pertama al-qalam. Itu diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala itu 50.000 tahun sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Disitulah Allah Jalla wa Ala memerintahkan qalam atau pena untuk menulis kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, ya, sampai hari kiamat kelak, dan ditulisnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam. Nah, ini dua prinsip ya dalam masalah keimanan kita kepada takdirnya Allah Jalla wa Ala. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Maksud al-ilmu di situ tidak lain mengimani bahwa Allah telah ya mengetahui dengan ilmunya yang azali lagi abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun yang besar, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah maupun perbuatan makhluknya, semua terjadi dalam ya pengilmuan Allah atau di atas ilmu Allah dan pengetahuan Allahu Jalla wa Ala. Yang kedua al-kitabah, ya, mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menulis ya kejadian-kejadian tersebut di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dicatat di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Artinya Allah Jalla wa Ala telah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat kelak. Tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali semuanya sudah tercatat dan tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian prinsip yang ketiga dari iman kita kepada takdirnya Allah, mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semua terjadi atas masyiatillah, atas kehendak Allah Ta'ala, baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Nah, yang keempat, prinsip keimanan kepada takdirnya Allah Jalla wa Ala, mengimani dengan penciptaan Allah. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Ciptaan Allah mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya, perkataan, perbuatan makhluk, maupun termasuk pula ya ciptaan Allah Jalla wa Ala. Semua itu termasuk ciptaan Allah Jalla wa Ala. Jadi kesimpulannya, ya, kalau dalam bahasa Arabnya ya, berkaitan dengan prinsip keimanan kepada takdir, maratibu at-takdir, yang pertama ilmu Allah, ya, yang kedua al-kitabah, ya,
Yang ketiga adalah al-iradah wal masyiah, yakni masyiat Allah. Artinya yang ketiga itu mengimani bahwasannya Allah berkeinginan atau berkehendak, dan kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit ataupun terjadi di bumi. Yang keempat, setelah itu menciptakan. Mengimani dengan penciptaannya Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala setelah menginginkan, ya, setelah mengetahui, kemudian menulis, kemudian menginginkan, kemudian menciptakan, mewujudkan. Ya, mengimani dengan penciptaan Allah, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang baik. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi ataupun yang nyata. Ciptaan Allah mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk, termasuk sifat-sifatnya makhluk, termasuk perkataannya makhluk, termasuk perbuatannya makhluk. Semua itu termasuk ciptaan Allah. Ustaz, firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zumar ayat 62 sampai 63. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu, dan dialah Allah memelihara segala sesuatu tersebut. Lahu maqalidus samawati wal ardi. Punyaannya Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, di sini disebutkan atau tingkatan takdir yang ketiga, yaitu iradatullah, masyiatullah. Ya. Sekaligus juga yang keempat, Allah Jalla wa Ala, ya, menciptakan. Ya, Allah Jalla wa Ala menciptakan apa yang sudah Allah Jalla wa Ala ketahui, yang sudah Allah tulis, apa yang Allah inginkan, kemudian diwujudkan. Dan al-khalqu yang tempat ini, itu prosesnya itu dari yang pertama mengetahui dulu, Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sampai kiamat. Kemudian segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ditulis oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali sudah dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian di situ ada keinginan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang keempat, ya, oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk perbuatannya hamba, ciptaan Allah. Perkataannya hamba, ciptaan Allah. Ya, sifat-sifat yang ada pada hamba juga ciptaannya Allahu Jalla Jalaluh. Dalam surah Shafat ayat 96 Allah menyatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Artinya perbuatan pun kita katakan adalah ciptaannya Allahu Jalla wa Ala. Nah, bagaimana kita katakan menghubungkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah? Ya. Bagaimana cara memahami hal ini? Ini perbuatan kita atau perbuatan Allah? Keinginan kita atau keinginan Allah? Nah, makanya oleh sebab itu pahami betul. Beriman berkaitan tentang masalah takdir ini. Beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan meniadakan keinginan manusia. Beriman terhadap takdirnya Allah bukan berarti menafikan kemampuannya manusia untuk berbuat.
Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia itu masih memiliki kehendak. Bahwasanya manusia itu masih memiliki kemampuan untuk berbuat. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah An-Naba ayat 39. Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Dzalikal yaumul haq faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba." Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Yang pasti terjadi yaitu hari kiamat, maka barang siapa yang menghendaki atau menginginkan, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Nah, barang siapa menginginkan, menunjukkan bahwasannya kita ini juga punya keinginan, punya kehendak. Tapi kehendak kita di atas kehendaknya Allahu Jalla Jalaluh. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Takwir ayat 28-9. Liman syaa minkum an yastaqim. Di antara kalian yang mampu menempuh jalan yang lurus. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat menghendaki atau jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala sebagai Tuhan semesta alam ini. Artinya Allah Jalla wa Ala tidak menafikan bahwasanya manusia itu punya keinginan. Bahwasanya manusia itu punya hasrat, punya kemampuan untuk berbuat. Tapi ingat, keinginan makhluk, kehendak makhluk, semua itu ditentukan oleh kehendak dan keinginan Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhan alam semesta ini. Ayat ini membantah dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Jabariyah. Jabariyah ini, mereka selalu menggantungkan segala perbuatan mereka, segala keinginan mereka itu tidak lain adalah perbuatan Allah. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, ada seseorang yang mencuri. Ya, kemudian ditangkap di zaman khilafah Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun mengatakan, dengan bukti-bukti yang ada, diputus. Ini pencuri harus dipotong tangannya. Kata tu pencuri mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, aku mencuri ini kan kehendak Allah, keinginan Allah. Kemudian Umar menjawab, aku pun juga memotong tanganmu karena keinginan dan kehendak Allah. Maksudnya Umar, engkau kan punya keinginan, kehendak, engkau ada di dalam hatinya ikhtiar, paham, mengerti ini baik, ini buruk, ini benar, ya kita katakan bisa. Tetapi dia tersebut terlalu menonjolkan bahwasanya semua ini ya, tidak lain Allah Jalla wa'ala berbuat. Yang dimana makhluk atau manusia tidak ada keinginan sama sekali, tidak ada kehendak sama sekali, tidak punya kemampuan untuk berbuat. Ini kelompok siapa? Jabariyah. Dan itu dibantah dalam surah At-Takwir ayat 28. Pada ayat 29-nya membantah kaum Qadariyah yang takdirnya Allah Jalla wa'ala menganggap apa yang dilakukan oleh manusia itu berkaitan dengan keinginannya, kemampuannya untuk berbuat, itu tidak lain perbuatan itu makhluk sendiri, perbuatan itu manusia sendiri. Allah Jalla wa'ala tidak punya kemampuan untuk ikut serta di situ. Na'udzubillah min dzalik. Allah bantah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Ya, kata Allah, ya, kalian tidak dapat menghendaki sesuatu atau kalian tidak dapat menginginkan ya sesuatu atau kalian tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala sebagai Rabb, sebagai Tuhan semesta alam. Nah, jadi kita katakan sekali lagi, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, beriman dengan ya
benar terhadap takdirnya Allah Jalla wa'ala, beriman secara sahih atau secara benar terhadap takdirnya Allah, bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi kita katakan keinginan kita, kehendak, ikhtiar itu ada. Tapi sekali lagi, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita ingin, apa yang kita ingin gapai, semua itu atas ketentuan Allah Jalla wa'ala. Di kehendak Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Macam-macam takdir. Macam-macam takdir. Ya, kalau kita melihat tentang macam-macam takdir ini, itu ya ada beberapa macam bagian. Yang pertama adalah takdir azali. Ya. Takdir azali. Takdir azali yaitu ketetapan Allahu Jalla Jalaluh sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk yang pertama yang bernama qalam atau pena. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk kami. Ditetapkan oleh Allah di mana? Ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal atau harus bertawakal. Dan disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hadis sahih dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Naam, itu disebutnya takdir apa? Azali. Jadi yang Allah Jalla wa Ala tuliskan di dalam kitabnya yang bernama Lauhul Mahfuz, itu disebutnya takdir azali. Ada yang kedua takdir. Takdirul kitabah. Takdir kitabah ini adalah pencatatan perjanjian ketika manusia ditanya oleh Allah Jalla wa Ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah Jalla wa Ala, yang dimana Allah Jalla wa Ala abadikan dalam surah Al-Alaq, surah yang ke-7 ayat 172 dan sampai ayat 173 yang sudah kita bacakan tadi. Naam, yang dimana disebutkan Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian mengusap punggung Adam, kemudian terciptalah hamba-hamba Allah untuk jannah dan untuk surga, dan dia ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melakukan perbuatan ahli jannah atau perbuatan penghuni surga hingga mereka masuk surga. Kemudian sekali lagi diusapkan punggungnya Adam alaihissalam, keluar hamba-hamba Allah Jalla wa Ala untuk neraka. Yang ditakdirkan mereka tersebut ya melakukan perbuatan penghuni neraka hingga masuk ke dalam neraka. Nah, ucapan ya yang diucapkan tadi itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita pun langsung menjawab, qalu bala syahidna. Ya, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Nah, di situ disebutkan
oleh Allah Jalla wa Ala, ya, ketika Allah Jalla wa Ala mengeluarkan keturunan Adam alaihissalam dari sulbinya mereka, ya, dan Allah mengambil kesaksian kepada mereka. Di situ juga ditulis tentang takdirnya, sebagaimana yang kita bacakan tadi di dalam hadis nomor, ya, 34. Hadis nomor 34, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dan ingatlah ketika Allah Jalla wa Ala mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka tersebut sambil mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian ruh itu menjawab, bala syahidna. Ya, betul, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Ya, nah itu diceritakan kan tadi, innallaha khalaqa Adam. Allah menciptakan Adam. Summa masaha dhahrahu biyamini. Kemudian Allah mengusap punggungnya Adam dengan tangan kanannya Allah. Fa akhraja minhu dzurriyyatan. Kemudian keluarlah dari situ anak keturunan Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, khalaqtu haula'i lil jannah. Aku ciptakan mereka itu untuk surga. Wa bi amali ahlil jannah. Dan dia aku takdirkan melakukan amalan penghuni surga, ya, dan aku takdirkan mereka itu mengamalkan amalan penghuni surga. Summa masa zahrahu, kemudian Allah Jalla wa Ala mengusap tubuhnya Adam alaihissalam dengan tangan yang satunya lagi. Naam. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, keluar lagi anak keturunan Adam alaihissalam. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan, khalaqtu haula'i linnar wa bi amali ahli nar ya'malun. Aku ciptakan mereka untuk neraka dan dengan amalan penghuni neraka yang akan mereka kerjakan. Nah, ini takdir kan? Takdir apa namanya? Takdir Alkitabah. Nah, kemudian yang ketiga, takdir al-umri. Takdir al-umri ini adalah ketetapan Allah untuk manusia ini, khusus untuk manusia. Ketetapan Allah ketika menciptakan manusia, ya, yang dimana penciptaan manusia tersebut ditentukan, ya, berkaitan dengan penentuan-penentuan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Nah, ketika berumur 4 bulan atau 120 hari, disitulah ditulis oleh Allah Jalla wa Ala berkaitan tentang umurnya, ajalnya, berkaitan tentang rizkinya, berkaitan dengan nanti amalannya, apakah dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ataukah mendapatkan kesusahan. Nah, ini disebutnya apa? Takdir al-umuri. Takdir yang Allah Jalla wa Ala tetapkan pada saat kita berada di rahim ibu kita. Pada saat kita berada di rahim ibu kita. Dan itu dikuatkan juga dalam surah Al-Had ayat yang kelima. Naam. Taib, dan hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, ya, dalam konteks hadis ini disebutkan setelah penciptaan manusia tersebut, tepatnya setelah ada malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk meniupkan ruh buat si jabang bayi ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Disitulah ditulis tentang takdirnya dengan 4 kalimat berikut ini. Bikat bi rizkihi, ditulis tentang rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, ditulis tentang ajalnya. Wa amalihi, yang ketiga tentang amal perbuatannya. Yang keempat, wa syaqiyun au sa'idun, apakah nanti dia hidup celaka, susah, am sa'idun, ataukah dia hidup berbahagia. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, diistilahkannya dengan istilah takdir al-umri. Al-umri. Nah, yaitu ketetapan yang telah Allah tetapkan pada saat kita masih berada di rahim ibu kita ketika berumur 4 bulan atau 120 hari. Yang kelima,
takdir al-hauli, yaitu takdir yang Allah tetapkan pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Al-haul itu artinya takdir tahunan. Lailatul Qadar di malam Ramadan, ya, Allah Jalla wa Ala menuliskan takdir kita untuk setahun ke depan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. Di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat dan kelima sangat jelas Allah mengatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin. Pada malam itu, yaitu ketika terjadi Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, penuh bijaksana. Urusan yang besar yang datangnya dari sisi kami, dari Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Naam. Yang terakhir, yang kelima, adalah takdir yaum, takdir harian. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Jadi setiap hari pun kita ditakdirkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk yang pertama tadi, takdir al-azali itu umum. Tidak hanya sekedar kita sebagai manusia, tapi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang lain juga masuk di dalam kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, itu ditakdirkan oleh Allah dan ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu namanya takdir al-azali. Sedangkan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, takdir yang sisa itu khusus untuk kita manusia. Takdir kitabah, ya, itu khusus untuk, itu takdir pada saat pencatatan perjanjian antara kita sebagai manusia kepada Tuhan kita Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, pada saat kita berada di rahim ibu kita ketika berumur 120 hari atau 4 bulan. Namanya takdir al-umuri. Di situ ditulis tentang rizki kita, tentang ajal kita, tentang amal perbuatan kita, apakah nanti di dunia celaka ataukah bahagia. Ada takdir tahunan, takdirul haul, yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita juga manusia, untuk setahun ke depan. Terjadinya ketika adanya Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ada takdir yaumi, takdir harian, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Setiap waktu dia dalam kesibukannya, artinya menakdirkan hambanya, khususnya makhluknya yang bernama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Naam, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan dari Munib bin Abdullah bin Munib al-Azdi dari ayah beliau, berkata Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29 ini, setiap waktu dia Allah dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Maksudnya, ya, kami bertanya kepada Rasulullah, apakah kesibukan yang dimaksud ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, Allah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan meninggalkan, ya, Allah Jalla wa Ala menghilangkan kesusahan, Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa, Allah, ya, meninggikan suara serta mengendahkan suara yang lain. Nah, itu yang disebut dengan takdir al-yaumi. Pada prinsipnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Ahlus Sunnah bersikap pertengahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diputuskan oleh Allah Jalla wa Ala, semua baik, semua bagus, dan Allah Jalla wa Ala tidak pernah bersikap zalim kepada hambanya. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Di antaranya yang kita sebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang sudah kita bacakan tadi di dalam surah
Fussilat ayat 46. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, dan Tuhanmu wahai Muhammad, Allah Jalla wa ala, tidak pernah bersikap zalim kepada hamba-hambanya. Sekedar permisalan saja, saya ingin meluruskan dari kesalahan dari sebagian orang ketika memahami akan sesuatu hal. Kita kadang memandang itu baik, tapi di sisi Allah Jalla wa ala, bahwasannya tersebut itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bagus. Tapi kita kadang memandang, menurut kita itu tidak baik, itu tidak bagus. Ya, tapi di sisi Allah Jalla wa ala itu baik. Nah, kita kan tidak tahu, yang Maha tahu itu Allah Jalla wa ala. Makanya kan ada tingkatan yang berkaitan dengan takdir tadi, prinsip-prinsip dalam memahami keimanan kita kepada takdir, tentang ilmu. Allah Maha mengetahui tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian kitabah, kejadian yang ada di alam semesta ini, semuanya ditulis oleh Allah Jalla wa ala dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu ada hasrat dan keinginan Allah Jalla wa ala. Kemudian Allah Jalla wa ala ciptakan. Sebagai penutup kita katakan sebelum pertanyaan, ini sekedar cerita untuk memantapkan apa yang Allah tetapkan itu semuanya kebaikan dan semuanya bagus. Dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Diceritakan ada seorang raja yang punya perdana menteri. Duanya dalam kondisi hubungan yang selalu baik. Sang raja, apapun masalah yang dia hadapi, dia tanyakan dan dia konsultasikan dengan perdana menterinya. Si raja ini seseorang yang punya hobi hunting atau berburu. Pada suatu hari, ditemani oleh perdana menterinya dan pasukannya, dia berburu. Subhanallah, ada bagian dari anak panah yang terkena dari bagian jarinya, sehingga membuat salah satu dari jarinya tersebut terputus. Subhanallah, dia menangis dikarenakan dia menjadi orang yang cacat. Ada dari bagian jarinya tersebut yang terputus. Dia datang kepada Perdana Menteri sambil menangis sejadi-jadinya. Gimana ini? Jariku putus. Kata Perdana Menterinya, sabar Tuan, sabar. Ini sudah ketetapan Allah Jalla wa ala. Dan ketetapan Allah semuanya baik. Al-khiyar khiyar Allah. Dan pilihan Allah juga pasti baik. Tidak ada sedikit pun kezaliman di sini. Raja ini mendengar ucapan Perdana Menteri seperti itu, seakan-akan raja itu merasa ini Perdana Menteri tidak mendukung dia. Seharusnya dia mengucapkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi malah yang diucapkan seperti itu. Raja ini marah, akhirnya dia tersebut, ya Perdana Menteri tersebut, ditangkap oleh raja dan pasukannya untuk dimasukkan ke penjara. Tidak dijadikan Perdana Menteri lagi, pakaian kebesaran Perdana Menteri dilucuti, dia dipecat dari Perdana Menteri. Subhanallah, Perdana Menteri menerima. Karena itu adalah satu kebaikan buat dia. Dia mengimani akan takdirnya Allah Jalla Jalaluhu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, dan Perdana Menteri masih berada di penjara, Perdana Raja ini memang hobi berburu dan hunting. Akhirnya dia pun kembali berburu ke hutan. Hutan yang tidak pernah dia datangi. Ditemani oleh pasukannya, raja itu masuk ke hutan yang lebat dan ternyata dia salah jalan. Masuk ke hutan yang dimana dia masuk ke daerah pedalaman yang di situ ada suku yang masih menyembah makhluk-makhluk gaib. Ditangkaplah raja dan pasukan tersebut. Dan suku tersebut, ya, ketika dia melakukan pengabdian kepada ya ruh-ruh yang gaib tadi itu, dengan cara memberikan sesajen berwujud manusia.
Subhanallah, raja sudah ketakutan yang sangat luar biasa. Dia berpikir bahwasannya hari ini dia meninggal dunia. Dikarenakan itu kaum, itu suku akan menjadikan dia sebagai sajen, sebagai pengabdian kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada ruh-ruh yang mereka sembah tersebut. Dilemparlah satu persatu dari pasukan, mati. Tinggal tersisa sang raja. Subhanallah, kebiasaan dari pemimpin suku ini atau pemimpin kaum ini ketika melempar manusia yang dijadikan sesajen ke jurang tempat mereka itu tinggal untuk dijadikan sebagai cara untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka itu atau makhluk-makhluk gaib tersebut, diperiksa dulu tubuhnya mereka layak untuk dijadikan sebagai sembahan, layak untuk dijadikan sebagai sesajen, layak untuk dijadikan sebagai apa kita katakan pengabdian buat ruh-ruh yang gaib tersebut ataukah tidak. Diperiksa dari wajah, matanya masih dua, telinga masih dua, hidung bagus, lisan ada. Sempurna, tangan sempurna, kaki sempurna. Pengawal yang satu dilempar ke jurang. Jadikan sajen untuk ya ruh-ruh gaib yang mereka sembah. Nah, ketika pas raja diperiksa kepalanya, rambutnya, semuanya bagus. Mata dua, telinga dua, lisan ada. Ketika pemimpin suku ini lihat jari jemarinya ada satu yang putus, kemudian pemimpin kaum tersebut mengatakan ini tidak layak untuk kita jadikan sebagai sajen atau sesajen untuk roh-roh gaib yang kita sembah ini. Lepaskan dia, biarkan dia bebas. Akhirnya raja ya keluar dari hutan tersebut, berlari sambil meneteskan air mata. Dia teringat akan Perdana Menteri. Betapa berdosanya dia memenjarakan Perdana Menteri. Yang dia pikirkan di perjalanan untuk menuju istananya Perdana Menteri tersebut. Subhanallah. Ketika dia sampai di istana, dia suruh pengawalnya yang lain untuk menjemput sang Perdana Menteri tadi. Diberikan lagi pakaian Perdana Menteri, diangkat lagi menjadi Perdana Menteri. Kemudian didudukkan. Dan ketika duduk bersama sang raja, Perdana Menteri itu biasa saja bersikap. Sebagaimana sikapnya sebelum masuk penjara. Sebelum dipenjarakan oleh raja tersebut. Raja itu bertanya, wahai Perdana Menteriku, kenapa engkau tidak marah sama sekali kepadaku? Padahal berbulan-bulan aku penjarakan engkau. Kata Perdana Menteri dengan penuh kesantunannya dan penuh penghormatannya kepada sang raja. Bagaimana mungkin aku tersebut akan dendam kepada engkau, benci kepada engkau. Apa yang terjadi kepadaku, engkau penjarakan aku. Ini sudah keputusan Allah. Ini sudah takdirnya Allah. Dan pilihannya Allah pasti ini adalah the best, terbaik buatku. Al-khiyar, khiyar Allah. Nah, kemudian dia cerita, benar engkau. Kata raja tersebut, wahai Perdana Menteri. Tanganku putus ini, jariku satu, ini putus. Ya, ternyata ada hikmahnya. Dia cerita tentang apa yang dia alami ketika berada di hutan, masuk ke daerah pedalaman, masuk ya ke suatu tempat yang asing buat dia, yang di situ dikuasai oleh suku penyembah ruh-ruh gaib tadi itu. Subhanallah, Perdana Menteri cuma tersenyum. Nah, itulah takdirnya Allah, dan takdirnya Allah pasti baik. Raja itu pingin kepo nih, pudul dengan si Perdana Menteri. Lalu apa hikmahnya aku memenjarakan engkau itu? Kata Perdana Menteri, wallahi demi Allah ada hikmahnya. Dan ini baik, dan ini bagus buatku. Ya, bayangkan wahai raja, jika sekiranya engkau tidak memenjarakan aku, engkau kan hari-hari bersamaku. Engkau di istana, aku ada di istana. Engkau di luar istana, aku pun ikut serta dengan engkau. Termasuk engkau ke pasar, aku pun juga ikut. Termasuk engkau hunting berburu, aku pun juga ikut. Nah, kalau sekiranya pas waktu itu
ya, aku tidak engkau penjarakan. Kemungkinan besar aku kan ikut dengan engkau, wahai raja. Dan bayangkan ketika kita masuk ke tempat itu, suku yang menguasai daerah tersebut, yang menyembah ruh-ruh tadi itu, yang dia menjadikan manusia sebagai sajen untuk ruh-ruh gaib yang mereka sembah itu, bisa jadi aku termasuk orang yang akan dijadikan sebagai sajen oleh mereka tersebut. Kenapa kata raja? Kebetulan aku memiliki tubuh yang sempurna, tidak cacat. Sebagaimana antum, wahai raja. Ya, bisa jadi aku tidak ngobrol lagi hari ini. Bisa jadi aku mati sudah. Subhanallah. Itu hikmahnya, kata Perdana Menteri. Ya salam. Allahu Akbar. Nah, dari sini kita katakan, kita nggak tahu. Ya, kenapa abah dulu yang meninggal? Kok tidak umi dulu? Allah punya rahasia di balik itu. Kenapa ya kok saya kalau berkaitan dengan bisnis ini tidak jalan, tapi kalau bisnis yang itu jalan. Kenapa ya harus ketemu dengan si ini, kok tidak ketemu dengan itu? Itu semua rahasia Allah Jalla wa'ala. Yang jelas apa yang telah ditetapkan kepada kita semuanya baik dan semuanya bagus. Dan sekali lagi, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, dan keputusan Allah adil dan bijaksana dan baik dan bagus buat kita. Tidak ada sedikit pun unsur kezaliman untuk manusia. Semuanya baik, semuanya bagus. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, fadhal, kita kembalikan kepada Pak Diani untuk memimpin season yang kedua, yaitu tanya jawab. Baik, tafadhal masykuran. Nah. Jawab ya. Yang pertanyaan yang pertama adalah Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kita bisa merubah takdir kita? Dan bagaimana caranya merubah takdir yang diridhoi Bahasanya Allah bukan Azza wa merubah takdir. Yang menentukan itu kan Allah Jalla wa'ala. Ada satu hadis Nabi SAW berkaitan tentang masalah takdir. Bahwasannya takdir itu tidak berubah. Kecuali yang bisa menahan adalah berkaitan dengan doa. Doa itu sendiri adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. La yaruddu at-takdir illa doa. Tidak ada yang bisa mencegah takdir, termasuk mengubah takdir, kecuali doa. Doanya itu sendiri adalah takdirnya Allah. Kita tahu tadi ada 5 macam takdir. Puncaknya adalah takdir al-azali. Puncaknya apa? Takdir al-azali. Yang dimana kita katakan kalau takdir al-azali itu tidak berubah. Yang bisa berubah kita takdir yang al-umuri. Itu bisa berubah. Ya. Itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang dimana Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang Allah Jalla wa Ala berkehendak untuk merubah, ya, dan juga menetapkan wa yusabbitu, ya, wa yusabbitu ma yasha, ya, Allah Jalla wa Ala yusabbitu ma yasha wa yamhu, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita bacakan firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah Jalla wa Ala menyatakan, ya,
Surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhallahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan takdir tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab. Nah, di sini apakah takdir bisa dihapus, diubah? Kita katakan bisa. Tapi yang menghapus siapa? Allahu Jalla wa Ala. Yang terhapus yang mana? Yang terhapus itu adalah takdir al-umuri. Kita berada di rahim ibu kita, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada kita. Setelah itu ditulis tentang rizki kita, tentang amal perbuatan yang kita lakukan, tentang ajal, termasuk ya tentang apakah nanti kita berbahagia ataukah tidak berbahagia. Itu bisa berubah, tapi yang berubah siapa? Allah Jalla wa Ala. Sedangkan takdir al-azali, yaitu takdir yang berada ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfud itu tidak bakalan berubah. Nah, tapi perubahan yang terjadi, misalnya seseorang ditakdirkan umur 60 tahun, kemudian di dalam takdir al-azali dituliskan, jika nih hamba berdoa, dia akan ya ditambah oleh Allah Jalla umurnya menjadi 70 tahun misalnya. Nah, doanya dia tadi itu sebagai wujud Allah Jalla wa'ala merubah takdirnya, yang dimana ketika dia berada di rahim ibunya cuma tertulis umur 60 tahun, kemudian ternyata dia meninggalnya umur 70 tahun, dikarenakan dia sebelum umur 60 tahun itu berdoa. Dan berdoanya dia dalam rangka panjang umur tadi telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala dalam kitab Lauhul Mahfud yang disebut dengan takdir al-azali. Jadi pada satu sisi kita bisa mengatakan takdir tidak bisa dirubah. Benar, takdir yang mana? Yang tertulis dan tercatat di dalam ya Lauhul Mahfud yang disebut dengan istilah takdirul azali. Yang bisa berubah yang mana? Pada saat kita berumur 120 hari, yang dimana di situ ditulis tentang ajal kita, ditulis tentang umur kita, tentang ajal kita, tentang rizki kita, berkaitan tentang masalah perbuatan kita, termasuk apakah bahagia atau tidak berbahagia. Nah, itu yang bisa berubah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Imam At-Tabari, yamhallah ma yasha wa yusbit. Ya, bahwasannya Allah Jalla wa Ala menghapus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah Jalla wa Ala menetapkannya. Dikatakan di sini para ulama berikhtilaf tentang masalah ini, ya, tapi kesimpulannya dikatakan di sini adalah yang terhapuskan berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas, yudabbiru amrus sanah fayamhu ma yasha illa syaqa was sa'ada wal haya wal maut. Abdullah bin Abbas mengatakan itu berkaitan dengan takdir al-hauli, takdir yang setahun ke depan. Ada juga yang mengatakan itu apa yang ada di rahim, ya, pada saat kita berumur 120 hari, ya, itu bisa berubah dan dirubah oleh Allah Jalla wa Ala. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Termasuk juga berkaitan dengan takdir harian. Ya, itu bisa dirubah oleh Allah Jalla wa Ala sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Jalla wa Ala. Adapun yang ada kita katakan di dalam Lauhul Mahfud, nah itu tidak bisa untuk dirubah. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah itu ketika mengomentari tentang ini, kata beliau, ya, fahadil ayat ikhtalafa fiha ahlul ilm fi tafsir. Ayat surah Ar-Ra'd ayat 39, para ulama tafsir berikhtilaf. Ada yang mengatakan innaha amatun hatta syaqawa was sa'adah. Takdir pada saat kita berada di rahim ibu kita itu semuanya dirubah, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan tadi. Sebagian ulama mengatakan inna khasah wa anna ma'na yamhallah ma yasha fin nasakh wa din wa ma yanzilu ala rasul. Wa kala ba'duhum maknaha ma yamhallah ma yasha min as-sayyi'at. Ada juga yang mengatakan yang dihapus itu berkaitan dengan yang buruk-buruk, seperti seorang hamba sanggup untuk bertobat dan seterusnya.
Wallahu a'lam. Tapi yang tidak bisa diubah sama sekali itu adalah berkaitan dengan takdir al-azali. Itu tidak bisa dirubah. Dan apapun yang terjadi perubahan, misalnya kita kan nggak tahu juga ketika di rahim ibu kita apa yang terjadi. Subhanallah. Ya, yang jelas dengan doanya kita ternyata misalnya berkaitan dengan umur. Waktu berada di rahim ibu kita tertulis 60 tahun. Kita doa, minta dipanjangkan umur. Doanya kita itu sudah ditulis dalam takdir al-azali tadi di Lauhul Mahfuz. Nah, disitulah nanti kita katakan secara tidak langsung sebenarnya tidak ada perubahan. Cuma di sini yang berkaitan dengan takdir al-umuri, ya kalau dikatakan bisa berubah, bisa diubah oleh Allah Jalla dengan doa kita, ya kita katakan. Dan doa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam takdir al-azali yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira. Nah. Insyaallah, jazakallah khairan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa dilakukan menerus mengalami musibah atau cobaan? Bapak Ibu, apa itu merupakan takdir terhadap seseorang tersebut untuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang perlu kita pahami dan yakini, Allah Jalla wa Ala tidaklah menguji kita dan mencoba kita dengan satu musibah atau musibah-musibah yang lain kecuali sesuai dengan kadar keimanan yang kita miliki. Dan Allah Jalla wa Ala mencoba hambanya yang muslim ini tidak lain itu kebaikan buat si hamba muslim tersebut. Syukur kita menjadi seorang hamba muslim. Apapun yang kita lakukan adalah kebaikan. Sahabat husara syakara, fakana khairan lahu. Kalau kita ini mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kita bersyukur. Sama dengannya adalah ya pahala dan hasanah. Tapi wa in asabat hudarra sabara fakana khairan lahu. Dapatkan satu hal yang membuat kita tidak enak di hati, musibah, cobaan, kita bersabar dan juga pahala. Jangan sampai ada terbetik di pikiran kita Allah tidak sayang sama kita. Wallahi tidak demikian. Allah sayang sama kita. Ya. Allah Jalla wa Ala menguji dengan ujian tersebut tidak lain ingin tahu sejauh mana kita tersebut sanggup untuk taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu. Iman kepada Allah Jalla wa'ala, tetap bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia ini adalah al-anbiya, para nabi. Kalau kita tahu para nabi itu seorang hamba yang soleh atau para hamba yang soleh, yang jelas dijamin jannah dan surga. Betul-betul dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun demikian, mereka mendapatkan ujian, cobaan. Nah, hikmah daripada cobaan tersebut tidak lain adalah sebagai cara Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk meningkatkan derajat dan martabat kita, sekaligus juga untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Dan pastinya kita ketika sudah beriman kepada Allah bukan berarti tanpa ada cobaan, tanpa ada ujian. Kata Allah, pasti akan aku uji, pasti akan aku coba dia untuk mengetahui apa? Kadar keimanan dia. Dan jangan berprasangka kalau misalnya ada orang yang seakan-akan nih menurut pandangan kita, dia itu sangat jauh dari apa yang kita alami. Dia itu nggak mendapatkan sakit ini, nggak mendapatkan sakit itu, sebagainya. Dia senang-senang saja, dia happy-happy saja. Oh berarti Allah Jalla wa'ala mencintai dia. Bukan itu tolak ukurnya. Allah cinta kepada seorang hamba. Bukan dikenakan dia kaya, bukan rupawannya dia. Tidak. Allah cinta kepada itu hamba ketika dia sanggup untuk taat kepada Allah. Allah benci kepada itu hamba ketika hamba itu bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah jadi sekali lagi kita ambil saja
Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah mencoba atau tidaklah memberikan cobaan atau musibah kepada seorang hamba kecuali hamba itu sangat mampu untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tujuannya untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Satu lagi Syekh, karena sudah azan asar. Ya. Assalamualaikum. Ketika pernah melakukan suatu perbuatan zolim kepada seseorang, lalu dengan kezoliman yang serupa dari kezoliman ya, bisa dari jadi orang seperti lain. itu. Tapi kalau sekiranya seseorang seperti itu, tapi yang jelas kezoliman itu akan dibalas nanti di alam akhirat. Dan alam akhirat kita katakan balasannya lebih kejam daripada balasan ketika di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, iyyaka wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap dosa kezaliman ini. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena kezaliman kepada orang lain itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat kelak. Dan ingat, doanya orang yang terzalimi itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi seseorang itu menzalimi orang lain, kemudian orang lain itu berdoa, doanya pasti diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, dikarenakan dia mazlum, terzalimi, dan janjinya Allah dan Rasulnya, orang yang terzalimi doanya terijabah. Diijabah oleh Allah, dan dia ingin agar apa yang dia zalimi kepada dirinya itu kepada orang yang terzalimi tadi. Bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Supaya kita yang pernah orang lain, apa yang kita lakukan berkaitan dengan kezaliman tersebut tidak mengenai kita. Kita minta maaf dengan orang yang pernah kita zalimi. Datang kepada dia, meminta maaf. Bahwasanya dulu tidak lain, dia khilaf dan salah. Dia nggak paham bahwasanya itu adalah perbuatan terlarang. Ya, kalau dia pernah mengambil hartanya si fulan itu, kembalikan. Kalau dia pernah memukul, minta maaf. Seperti itu kira-kira. Kalau dia pernah berkata-kata yang nggak bagus, minta maaf. Datang kepada orang tersebut. Ya, kezaliman yang pernah dilakukan itu tidak menjadi kegelapan nanti di akhirat kelak. Dan juga agar jangan sampai nanti, ya, kalau istilahnya itu, istilah Nabi, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan tadi. Akibat zalim, hati-hati kezaliman itu akan kembali kepada dia. Dan hati-hati kata Nabi, doanya orang yang teraniaya tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapapun di antara kita yang pernah bersikap zalim kepada orang lain, khususnya kepada saudara-saudara kita sama muslim, tolong datangi dia dan minta maaflah kepada dia tersebut. Semoga hasil dari kezaliman kita itu tidak kembali lagi kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Pak Denina. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan. Yang hadir di kajian Zoom online. Donasi kajian dapat ditransfer ke Bank Syariah nomor rekening 7888 Asri Azwir, kode bank 451. Kentai Epicentrum. Ini saya mengucapkan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, ya, Ummu Anissa, jazakumullah khairan, Bapak dan Ibu juga. Terima kasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.